Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin mengkritisi sedikit ajaran kekristenan kita mengenai istilah tulang rusuk yang didasari dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saudara bisa baca sendiri. Nah, dalam Alkitab dicatat bahwa ketika Allah selesai menciptakan Adam, lalu Adam ditempatkan di Taman Eden oleh Allah untuk dua tugas, yaitu mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Allah melihat bahwa Adam tidak baik seorang diri, kemudian Tuhan Allah menciptakan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia, yaitu seorang perempuan yang menjadi istrinya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, selama ini berkembang ajaran di tengah-tengah kekristenan kita bahwa perempuan itu diambil dari tulang rusuk. Sehingga setiap ada pernikahan, dalam khotbah selalu dijelaskan mengapa perempuan itu diambil dari tulang rusuk. Ada yang mengatakan perempuan itu sengaja tidak diambil dari tulang kepala supaya ia tidak diinjak-injak, atau supaya ia tidak menginjak-injak kepala suaminya. Ada juga yang mengatakan perempuan itu sengaja tidak diambil dari tulang telapak kaki supaya ia tidak diinjak-injak oleh suaminya. Tetapi dari tulang rusuk, karena tulang rusuk itu katanya dekat di hati, supaya perempuan itu disayangi, dicintai, dan dilindungi. Lalu warga jemaat biasanya kalau ada khotbah yang seperti ini selalu manggut-manggut kepala. Nah, saudara, apakah benar perempuan itu diambil dari tulang rusuk Adam atau dari tulang rusuk laki-laki? Mari kita cek dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan 23. Nah, saudara, dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Saudara bisa baca langsung di Alkitab saudara. Nah, yang pertama yang perlu saya kritisi dalam ayat ini ialah bahwa dalam ayat 21 kita temukan kalimat yang mengatakan Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya. Salah satu tulang rusuk dari Adam. Nah, saudara, dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, tidak ditemukan atau sama sekali tidak ditemukan kata salah satu. Sebab kata yang digunakan dalam bahasa aslinya adalah echad. Echad artinya satu atau suatu, bukan salah satu. Itu dulu yang perlu saya ingatkan kita supaya ini bisa kita pahami secara bersama-sama. Jadi kalau kita ikuti terjemahan bahasa aslinya, ayat ini kalimatnya berbunyi sebagai berikut. Tuhan Allah mengambil satu rusuk atau suatu rusuk daripadanya, bukan salah satu rusuk. Yang kedua, dalam ayat 23, dari ayat 22 sampai dengan 23, saudara bisa baca di dalam Alkitabnya masing-masing. Di situ tidak ditemukan kata tulang rusuk. Silakan cek Alkitab saudara, apakah di situ benar ada kata tulang rusuk? Ya, tidak ada, bukan? Itu yang ada di situ hanya kata rusuk. Ya, tidak ada tulang rusuk, hanya rusuk. Bahkan ketika Hawa itu selesai dijadikan oleh Tuhan Allah lalu dibawanya kepada Adam, Adam menyambutnya dengan berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Adam tidak mengatakan inilah dia tulang rusukku, tidak. Dia katakan inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, saudara-saudara yang
diberkati oleh Tuhan, dengan penjelasan teks yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan 23 itu tidak ada kata tulang rusuk, hanya yang ada kata rusuk. Lalu dari mana disimpulkan selama ini bahwa perempuan itu diambil dari tulang rusuk? Aneh bukan? Dan pengajaran ini sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun di tengah-tengah kekristenan kita, ya, bahwa wanita itu, perempuan itu diambil dari tulang rusuk. Jadi ini sekali lagi, ingat itu bahwa tidak ada kata tulang rusuk dalam ayat itu. Yang ada ialah rusuk. Dan tidak ada kata salah satu. Yang ada ialah satu atau suatu, atau echad dalam bahasa Ibraninya. Sehingga oleh karena kesimpulan yang salah yang selama ini dikembangkan dalam kehidupan kekristenan, bahwa wanita itu atau perempuan itu hanya salah satu tulang rusuk yang diambil dari laki-laki atau manusia, atau dari Adam, ya, manusia pertama itu, sehingga banyak laki-laki yang meremehkan perempuan dengan berkata, kamu kan hanya bagian dari kecil dari tubuhku, ya, apalah kau, ya. Nah, saudara, saya ingin mencerdaskan kita berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi dari atas, bahwa kata rusuk dalam kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 tidak boleh diterjemahkan sebagai tulang rusuk. Ya, sekali lagi, kata rusuk di dalam kitab Kejadian pasal 2 21 sampai 23 tidak boleh diterjemahkan dengan kata tulang rusuk seperti yang diterjemahkan dan dikembangkan dalam ajaran kekristenan kita selama ini. Mengapa? Sebab kata rusuk dalam kitab Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, menggunakan kata sela. Nah, saudara, sela artinya sisi, atau dalam bahasa Inggrisnya side, artinya samping atau sebelah atau lambung. Contohnya di kapal atau perahu itu ada lambungnya. Lambungnya itu hanya sebelah dari sisi kapal itu disebut lambung, atau sebelah dari sisi perahu itu disebut lambung. Ya, tidak boleh diterjemahkan sebagai tulang rusuk. Ya, dia hanya bisa diterjemahkan rusuk atau sisi atau side. Saya mencoba mencek Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata rusuk yang ditulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21-23 ini, ya, itu artinya juga sisi atau samping, bukan tulang rusuk. Ya, sekali lagi, bukan tulang rusuk, tapi sisi, samping. Kemudian saya coba cek Kamus Matematika dan istilah rusuk dalam Kamus Arsitektur. Rupanya kata rusuk itu juga artinya sisi dari bangun ruang atau sisi dari bangunan, bukan tulang rusuk. Saya mau tunjukkan satu ayat lain dalam Alkitab sebagai bukti bagi kita bahwa apa yang ditulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23, kata rusuk itu memang benar, ya, bukan tulang rusuk. Saya kurang tepat lagi, sekali lagi saya mau katakan, saya kurang tahu dari mana dikembangkan ajaran itu. Padahal nyata-nyata di ayat itu tidak ada kata tulang rusuk, yang ada kata rusuk, ya. Ya, saya ambil contoh lain, misalnya di dalam Keluaran pasal 25 ayat 14. Ini berkaitan dengan tabut perjanjian Allah. Dikatakan demikian, haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Nah, jadi saudara, rusuk di sini bukan tulang rusuk, tetapi sisi atau side atau bagian samping dari tabut perjanjian itu. Sama bahasa Ibraninya menggunakan kata shela. Nah, terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari atau BIS sudah menyesuaikan diri dengan terjemahan ini. Dia katakan begini, lalu masukkan kayu pengusung itu ke dalam gelangnya pada tiap sisi peti itu.
Nah, jadi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sudah benar. Dia tidak memakai kata rusuk lagi, apalagi tulang rusuk ya. Dia sudah menggunakan kata sisi, itu terjemahan dari kata shela. Jadi jelaslah sudah bagi kita bahwa perempuan itu dibangun oleh Tuhan Allah memang dari laki-laki, ya dari Adam, tetapi dari sisi atau dari belahan tubuh laki-laki, bukan dari tulang rusuk. Nah, kalau mau cek tulang rusuk laki-laki tetap 12 kali 2. Jumlahnya 24, tidak ada yang kurang, saudara. Coba cek. Nah, karena itu kepada kaum laki-laki, marilah kita menghargai kaum perempuan, apalagi istri kita, karena mereka adalah belahan hidup kita, bukan hanya tulang rusuk. Nah, kalau kita menyakiti dia, kita sudah menyakiti separuh dari diri kita sendiri. Kalau kita berpisah dengan dia, apakah bercerai atau salah satu di antara kita meninggal dunia, yang sakit itu bukan hanya tulang rusuk, tetapi seluruh tubuh kita, karena yang terpisah itu adalah sebelah dari tubuh kita. Ya, kita pasti akan merasa sakit, merasa terluka, dan merasa berluka. Nah, jadi sekali lagi, mari kita hentikan pemahaman kita tentang bahwa sesungguhnya wanita itu hanya tulang rusuk, ya, atau hanya salah satu tulang rusuk. Ya, saya tadi sudah buktikan dari ayat itu sendiri, yaitu Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23, bahwa di situ tidak ada kata tulang rusuk. Yang ada hanya kata rusuk, dan rusuk itu tidak boleh diterjemahkan tulang rusuk, tetapi sisi, side, sama seperti di dalam bahasa aslinya cela, ya artinya bagian belahan lambung ya dari laki-laki. Nah, jadi sekali lagi, ayat itu lebih baik diterjemahkan bahwa wanita itu, perempuan itu diambil dari atau diciptakan dari sebelahnya laki-laki, ya, dari sebelahnya, dari sayanya, dari sampingnya laki-laki, dari sebelah tubuhnya laki-laki, bukan hanya dari sebatang tulang rusuk yang kecil. Saya berharap dengan pemahaman yang baru ini, ya, kita sudah bisa mengajarkan warga jemaat dengan benar sesuai dengan bahasa aslinya, sehingga tidak keliru. Dan kekeliruan kita selama ini mari kita betulkan, ya, bahwa bukan tulang rusuk tetapi side, ya, rusuk sebelahnya laki-laki. Ya, kiranya pengajaran ini, ya, pemahaman baru yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat dan menambah wawasan kita untuk belajar Alkitab lebih baik. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.